Ngapunten nuwun pangandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara, yang kami hormati sesepuh agama Mbah Haji Jono dan juga ustadz-ustadzahnya, yang kami hormati pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah biasa, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah biasa, yang kami hormati pimpinan Asyiatul Aisyah, yang kami hormati pimpinan Aisyah, yang kami hormati ketua takmir dan panitia penyelenggara. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah banyak sekali melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, baik dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di sini berwajah tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita semua sebagai umatnya, yang mana kita nantikan syafaatnya ke yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara demi acara kita mulai, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat kajian dan penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara sore hari ini bisa berjalan lancar sampai purna nanti. Memasuki acara yang kedua, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Irza Herfiansah Ramadan dari TPRI Al-Amin biasa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah
واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل مع أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ananda Erfiansyah Ramadan dari DKI Al-Amin Piasa. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Piasa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kemudian Ustaz dari Selandia, saking pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara ingkang kula muliaken, kemudian sedaya anggota Orkom saking Nasihatul Aisyah Pemuda Muhammadiyah, lajeng saking NA saking Aisyah ingkang kula hormati. Kemudian sedaya jamaah samayanipun ingkang kula hormati, boten kula sebat setunggal nopo setunggal, mugi boten ngurangi saking kehormatan kawula. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjataken wonten Gusti Allah ingkang sampun paring makinten kenikmatan. Alhamdulillah, acara kegiatan buka bersama menjelang buka bersama saged kelampahan sinaosa dipun awali jawab kanthi berkahipun Allah, mugi-mugi tansah berkahi dumateng kita samujanipun. Shalawat dan salam kagem junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para keluarganipun, sahabatipun, pendarakipun, mugi kelebu kula lan panjenengan sami ingkang tansah menggo samatipun wonten ing dinten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, wonten ing sapunika kawula matur ageng panuwun saking segenap panitia dumateng Lasis ugi saking pemuda ingkang sampun repot kangge wontenipun penosan menjelang iftar. Lan nyuwun pangapunten dumateng Ustaz, biasanya niki sing rawuh penuh amargi Jawa, tapi alhamdulillah nika ugi kathah mungkin mangke kalih napa terang kata sing sami rawuh. Jamaah rahimakumullah, ingkang biasanipun kagem pelaksanaan penosan iftar menjelang iftar menika namung kaping 3. Lah samenika dipun upayaaken setiap kelimatan tanggal gangsal, tanggal 12, tanggal 15 kali doso tanggal selangkung. Lan mugi-mugi saking penyelenggaraan menika semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita samudayanipun. Lan mugi ingkang dipun ajeng-ajeng masjidipun ugi semakin makmur, jamaahipun semakin ramai, kados ingkang samenika dados napa namine nggih ucapan utawi jargon masjid makmur memakmurkan. Dari masjid kita bangkit, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Menika dipun angkat utawi dipun cita-citakan supados kita jamaahipun semakin makmur, masjidipun semakin makmur. Lan wonten ing bulan Ramadan menika monggo kados ingkang dipun aturaken dening Imam Ibnu Rajab inggih menika ngaturaken bulan Rajab menika bulan kangge menanam, bulan Saban bulan kangge ngrumati utawi mengairi, bulan Ramadan bulan kangge memanen. Lah monggo ingkang panen sinten kaum muslimin. Panenipun napa panen pahala. Pramila wonten amadah Ramadan kegiatan napa kemawon menawi kita boten partisipasi berarti kita boten urun memanen. Wonten kegiatan pengawasan buka bersama monggo kita dereki
kita badhe paling pahala saking kegiatan menika. Tadarus Al-Qur'an monggo kita sengkuyung, kita giataken. Puasanipun kita semangataken lan kegiatan sanesipun, sedekahipun lan ing awalipun ugi sampun kangge saking lasis penyelenggaraan maringi iftar. Alhamdulillah pikantuk kathah nggih hampir 500 kupon napa mungkin kita nggih insyaallah napa namine upaya menika ugi kangge nambah amaliyah Ramadan kita. Makaten mawon ingkang kula aturaken mugi-mugi nambahi kesemangatan kita kangge kita beramaliyah wonten ing bulan Ramadan. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Masuki acara ini yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Heri Sunarjo selaku pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Sebelum acara kajian kita mulai, saya akhiri, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, bila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya Ustadz Heri Sunarjo, kami persilakan. Pas boleh, pas pas pas. Nih, dikasih satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil ghaffar, al-qawiyyul jabbar, munzilul qur'ani lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman Muhammadin sayyidi abdan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ngapunten iki kula ketesuk ngomong terus subuh ngomong jam 6 tekan jam 8 ngomong jam 9 tekan jam setengah 11 ngomong saniki ngomong meneh. Jadi gaweane penceramah niku ming ngomong. Pokoknya anggere awake isih sehat, isih kuat ngomong ceramah terus. Engkang satuhu dahat kinurmatan sesepuh pilih sepuh kasepuhan Bapak kami Imam Masjid Haji Hajah Takmir, wabil khusus pimpinan ranting Muhammadiyah biasa dan jajaranipun. Engkang kula hormati rencang-rencang kadang-kadang pemuda Muhammadiyah biasa, Nasihatul Aisyah biasa, boten kesupen ibu-ibu Aisyah ranting biasa. Lajeng Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda dusun biasa ingkang mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keberkahan, rezeki ingkang halal lan thayyiban, ilmu ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala, ikhlas pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun muji dumateng Allah lan mujahaken sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo wonten sultan menika sareng-sareng kita ngaos nggih murojaah
mudzakarah. Niki minangka majelis zikir. Majelis zikir itu majelis dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengingat Allah itu bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa juga dengan merenung tafakur. Jadi memahami agama itu juga termasuk cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mila rumiyin Hasan Basri nate maringi penjelasan ingkang dipun arani majelis zikir niku majalisu halal wal haram. Majelis zikir iku majelis sing sakjroning majelis iku jelasake masalah halal masalah haram. Wa kayfa tusolli wa kayfa tasum. Piye carane salat, piye carane puasa. Wa kayfa tankihu wa kayfa tutallik. Piye carane rabi, piye carane cerai. Jadi pembahasan-pembahasan agama itu semuanya termasuk dalam bab majelis zikir. Bukan hanya majelis yang isinya kalimat-kalimat thayyibah atau zikir-zikir atau wirid-wirid saja. Untuk sore ini saya ingin menyampaikan tentang puasa agar sempurna, ya, agar puasa kita sempurna. Ini sebagaimana tema yang saya sampaikan kepada panitia, dengan harapan nanti bisa menjadi pengingat untuk pribadi saya dan juga untuk jamaah semuanya, supaya puasa tahun ini kita bisa lebih menyempurnakan lagi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Sebenarnya kita semua sudah memahami, kita semua sudah paham tuntunan atau tata cara melaksanakan puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar, yaitu waktu subuh, sampai tenggelam matahari, yaitu waktu maghrib. Jadi intinya puasa niku mengkalih niku. Intinya puasa niku mengkalih. Sepisan ngampet saking perkawis-perkawis ingkang batalaken poso. Jadi menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lalu yang kedua, dimulai sejak subuh sampai maghrib. Tentu saja dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal itu dikerjakan, niatnya adalah untuk takarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada puasa. Nah, apa yang membatalkan puasa? Kalau di putusan Tarjih Muhammadiyah yang paling pokok itu disebutkan ada dua. Di HPT jilid 1 itu disebutkan yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Lalu yang kedua, melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ditambah lagi dalam fatwa Tarjih ada keterangan muntah dengan sengaja, dan yang keempat mengeluarkan mani dengan sengaja. Jadi semua yang bentuknya adalah pelampiasan syahwat atau nafsu itu membatalkan puasa. Karena yang namanya puasa itu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, meninggalkan makan, minum dan syahwat. Sehingga bentuk-bentuk pelampiasan syahwat itu juga membatalkan puasa. Nah, ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, di samping perkara yang membatalkan puasa, ternyata ada yang meskipun tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahala. Atau kalau tidak menghilangkan pahala, setidak-tidaknya mengurangi pahala. Nah, ini yang eman-eman. Jadi mboten dahar, mboten munjuk wiwit subuh dumugi maghrib, tapi mboten entuk ganjaran. Kanjeng Nabi nate ngendikan robba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Atau kama qala Rasulullah. Akeh banget wong sing poso
ora entuk piwales saka posone, nggih. Ora entuk piwales saka posone kejaba mung entuke ngelak roh ngelih. Jadi banyak sekali orang itu tidak makan, tidak minum dalam rangka puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kata Nabi banyak. Ada keterangan beberapa hadis, di antaranya apa toh yang menyebabkan orang puasa tapi tidak mendapat pahala itu? Nabi pernah menyampaikan di antaranya berbohong atau berdusta, ngapusi. Jadi terutama sih jane nggih mboten ibu-ibu ya bapak-bapak barang. Tapi sing rada kerep kula temoni niku sing ibu-ibu. Napa wong wedok iki tukang ngapusi? Mboten nggih, maksudnya niki kebetulan kok kasusnya niku sing rada kerep kula temoni niku sing kasusnya ibu-ibu. Ibu-ibu kalian putrane. Misalnya teng warung, kula kadang kali anak kula jajan teng warung. Nah itu ada ibu sama anak setelah beli bayar, nunggu kembalian. Misalkan anaknya pengen apa, pengen ciki gitu ya, apa citato gitu. Sudah dibayar, nunggu kembalian. Ternyata anaknya minta jajan yang lainnya. Mungkin minta agar-agar, mungkin minta permen. Nah, itu beberapa kali saya temukan ibunya itu menjelaskan ke anak begini, boten pareng, boten disati. Nah, nggak boleh, nggak dijual di warung itu untuk menahan supaya anaknya tidak jajan. Tapi ini tidak boleh karena ini apa? Ngapusi. Wong jelas barang dagangan ono label rego kok ngomong ora didol iki piye jel. Nah, tidak boleh, ini nggak dijual. Atau bapak-bapak ketika mau berangkat kerja, anaknya umur 3 tahun pelayu, pengen melu. Akhirnya terus dilimpe, pamite bapak tak teng WC riyen nggih, tunggu teng ruang tamu nggih. Mlebu temburi, itu teng WC. Tapi melipir itu pawon, makanya terus sepeda motornya dituntut tekan dalan. Nah, wis kira-kira suarane engko ora krungu karo anake lagi di starter. Anake isih nunggu ning arep-arep isih ketemu bapakne, jebul bapakne wis tekan Banjarnegara. Niki ngapusi. Rasulullah mengatakan idza qulta li sabiyyin u'tika wa lam tu'ti. Kalau kamu mengatakan kepada seorang anak kecil, aku kasih kamu sesuatu, tapi nggak jadi ngasih, fakot kadabta, berarti kamu sudah berbohong. Anggapnya nak rocah cilik orang ngapusi kok. Jadi kepada anak kecil tuh ngapusi, walaupun anak kecilnya tidak paham. Nah ini khawatirnya nanti anak kecilnya terbentuk dalam suasana lingkungan yang penuh dengan kebohongan, akhirnya gedenya jadi anggota dewan. Gitu. Karena anggota dewan banyak yang bohong ya. Nah kita tidak ingin anak kita jadi pembohong, maka jangan dibohong. Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan berkata bohong atau melakukan penipuan, maka Allah tidak butuh kepada usahanya meninggalkan makan, meninggalkan minum. Berarti pasane wiwit subuh dumugi maghrib niku mboten dianggap kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak ada. Atau kalau tidak ada, kalau bukan hilang seluruhnya, maka berkurang sebagian. Nah ini eman-eman, niki sayang sekali ya. Jangan sampai puasa kita pahalanya berkurang atau bahkan hilang gara-gara kita melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Di antaranya apa? Bohong. Ya, bohong. Ini bukan hanya bohong, ternyata juga dosa-dosa yang lainnya.
Fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq. Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan melakukan rofas, jangan berkata jorok, berkata yang mengarah kepada yang jorok-jorok, yang saru-saru. Wala yafsuq, jangan berkata kotor, mengumpat, mencela, ataupun menghina. Nah, ini jangan dilakukan. Karena kalau itu dikerjakan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Nah, dan tentu banyak yang lainnya, termasuk melakukan ziham. Ziham itu apa? Keributan, kegaduhan, mengganggu pemuda-pemuda ataupun remaja. Di sini ada musim long nggak? Apa, mercon? Ada yang ada mercon? Ya, diusahakan kalau menyalakan mercon itu ya di kamarnya sendiri, ditutup rapat, jangan sampai kedengaran orang lain. Jadi tidak mengganggu orang lain. Saya hari itu habis subuh, karena anaknya yang kecil minta jalan-jalan, saya ajak jalan-jalan dulu ke sawah-sawah. Saya sudah memilih area sawah yang kira-kira sepi, tidak banyak kendaraan, sehingga nanti bisa duduk menunggu matahari terbit sambil menikmati pemandangan yang indah. Begitu sampai di lokasi, dari tempat saya sekitar 6 kilo, wis tak bela-bela ini 6 kilo nih. Jebul tong mriku akeh cah cilik-cilik umuran SD do nyulet mercon, Mas lasido. Nah, enggak jadi nikmat ini. Aromanya sudah aroma itu belerang itu. Nah, bukan berarti kemudian haram mutlak gitu ya. Ya walaupun beberapa ulama menyatakan haram karena ini bentuk tabdir gitu ya. Karena memang budaya kita seperti itu. Tetapi ini kalau dilakukan secara berlebihan bisa menggugurkan pahala kita atau mengurangi pahala puasa kita. Lah ming kurang wir apa-apa, toh isih akeh ganjaran liyane. Nah, ini jangan seperti itu mindsetnya ya. Cara pikirnya jangan berkurang pahala puasanya, toh masih punya pahala sholat, masih punya pahala baca Quran. Yang penting saya sehari 1 juz, itu kan banyak sekali pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka setiap 1 huruf itu akan mendapatkan 1 kebaikan, yang 1 kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Dan aku, kata Rasulullah, alif lam mim itu tidak disebut 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sehingga orang membaca alif lam mim itu sudah dapat 3 huruf, berarti 30 pahala. Berarti kalau baca 1 juz, jangan dihitung yang mbak mau. Karo moco, karo dihitung hurufnya, karo dicatat, wah aku wis entuk ganjaran pirang ewu. Nah, nek telaten, nah, luar biasa itu, pahalanya sudah banyak sekali. Tetapi pahala sholat, pahala baca Quran, pahala sedekah itu beda dengan pahala puasa. Karena pahala puasa ini pahala yang istimewa, yang disimpan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu kaffaratun illa shaum fa innahu li wa ana ajibi. Semua ibadah, semua amal soleh manusia itu baginya merupakan kafaroh. Jadi semua ibadah kita, semua amal soleh kita itu merupakan kafaroh untuk kita sendiri. Apa kafaroh itu? Penebus. Kenapa kok harus ditebus?
karena tidak ada manusia kecuali pasti memiliki dosa. Ibu-ibu sing boten kagungan dosa ngacung to. Sinten sing boten kagungan dosa ngacung? Bapak-bapak? Nah, saya itu merasa kok semakin tua semakin banyak dosanya. Nah, makin tua makin banyak dosanya, makin berpengalaman maksiat. Saya sering ngomong sama santri ketika di pondok, saya di Pondok Darul Falah Merden, saya sering ngomong sama anak-anak itu, le ora jaminan ustadz ki mesti mlebu swarga, ora jaminan ustadz ki ganjarane luwih akeh. Justru ustadz ki luwih pengalaman maksiat, luwih gede kesempatannya maksiat. Karena kalau santri itu kan 24 jam di dalam pagar, diawasi oleh ustadznya, tidak boleh bawa HP. Itu santri. Pagi harus setoran hafalan, sore harus setoran hafalan, sholat jamaah di absen. Mau tidur ada muhasabah, baca al-mulk, kemudian doa bersama, kemudian tidur. Itu santri, diawasi 24 jam oleh ustadz-ustadz bergantian. Nah, sing ngawasi ustadznya siapa? Ustadznya HP boleh bawa, keluar gerbang bebas. Kalau santri ketahuan pacaran, kasus gundul. Anggar ustadzai pacaran, nah gitu. Jadi tidak jaminan itu ya, ustadznya itu lebih selamat daripada santrinya. Saya sering bilang sama santri seperti itu. Sehingga kita yang dewasa ini harus waspada, harus hati-hati. Dosa-dosa yang kita kerjakan itu 99% saya hakul yakin dosanya dicatat. Maksiat yang kita kerjakan itu insya Allah semuanya menjadi dosa. Meskipun panjenengan ketika maksiat itu tidak ikhlas. Gitu, nyolong, korupsi, ngakali, ngapusi, pacaran, walaupun tidak ikhlas dan tidak sesuai tuntunan Nabi, itu tetap akan bernilai dosa. Tapi kalau ibadah, satu harus ikhlas, gitu. Kalau ibadahnya gak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, harus sesuai dengan tuntunan. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ikhlasnya tidak sempurna atau tuntunannya tidak sesuai dengan Rasulullah, maka berpotensi mungkin tidak diterima oleh Allah, mungkin diterima tapi pahalanya tidak sempurna. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, innal abda la yusolli sholatan la tuktabu min sholatihi illa ushruha au tus'uha au sumunuha au subuha au sudusuha ila nisfiha. Ada seseorang yang mengerjakan sholat tidak dicatat dari sholatnya itu kecuali hanya 1/10-nya atau 1/9-nya atau 1/8-nya atau 1/7, 1/6 sampai dengan setengahnya. Sholatnya betul, mulai takbir sampai dengan salam, tetapi dicatatnya hanya setengah atau hanya 1/10. Faktornya apa? Kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah dan tingkat kesempurnaan ikhlasnya. Nah, mungkin ketika sholat ada gangguan-gangguan, kemudian khusyuknya berkurang, atau ada kekurangan-kekurangan dalam amaliyahnya sehingga pahalanya juga berkurang. Lagi sholat, ini pengajian, ya, lagi pengajian sudah duduk, ustadznya sudah mulai ceramah, mulai membacakan hadis, kemudian, kompore mau kayaknya belum tak pateni, lagi ngeneni kolak. Nah, itu udah pikirannya udah
pulang ke rumah itu walaupun jasadnya masih di masjid. Sholat juga begitu, lagi sholat tiba-tiba gerutuk hujan. Kelingan apa? Pemeane. Ya, kelingan pemeane. Lagi sholat krungu mak jeder lawang napa cendela napa meja tiba, kelingan anake. Pokoknya apa? Kekhusukannya itu tidak bisa dipertahankan dengan sempurna. Nah, ini kemudian pahala itu seringkali berisiko tidak tercatat dengan sempurna. Sedangkan kalau dosa itu kayaknya kok sempurna loh. Kalau dosa kayaknya sempurna loh. Walaupun niatnya tidak ikhlas. Sehingga Bapak Ibu ini perlu menjadi kewaspadaan kita. Jangan-jangan walaupun ibadah kita itu banyak, amal soleh kita itu banyak, tetapi pahalanya tidak ada yang sempurna. Sedangkan dosa meskipun hanya sesekali, tapi ternyata malah dosanya sempurna. Nah, ini masalah. Nah, ditambah lagi, ada dosa, ya, ada dosa itu yang tidak akan berhenti, ya, meskipun kita sudah bertobat. Kita mengenal ada pahala jariah. Ternyata ada juga dosa jariah. Nah, masalahnya itu begini. Kalau pahala jariah itu belum tentu sempurna pahalanya. Misal jenengan sedekah, apa mesti ikhlas? Nah, itu kan keikhlasannya kan masih belum tentu sempurna. Sehingga pahala jariahnya juga belum tentu sempurna. Tapi kalau melakukan dosa jariah, Kanjeng Nabi ngendikan wonten ing hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayat kusamin ujurihim syai'ah. Siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam agama Islam, maka dia dapat pahala karena memberi contoh yang baik, dan dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Kalau ibu-ibu ngasih contoh kepada putri-putrinya menggunakan jilbab menutup aurat, bajunya selalu lengan panjang, pakai baju, pakai rok menutup sampai ke kaki, anaknya menjadi terbiasa menutup aurat karena melihat ibundanya juga menutup aurat, sehingga ibu ini menjadi teladan bagi putrinya. Dia mendapat pahala karena memberi contoh yang baik, dan dapat pahala ketika nanti anaknya, putrinya itu juga kemudian ikut menutup aurat. Bapaknya rajin ke masjid, anaknya ikut-ikutan rajin ke masjid. Bapaknya dapat pahala karena dia rajin ke masjid, anaknya kalau ke masjid, setiap kali anaknya ke masjid, bapaknya dapat kiriman pahala tanpa mengurangi pahala anaknya. Semua kebaikan yang kita contohkan diikuti orang lain, kita dapat kiriman pahalanya. Semua kebaikan dalam hal pakaian, style, fashion, dalam hal ucapan, kata-kata yang baik, yang santun, yang sopan, membiasakan berkata yang bagus, dalam hal perilaku, adab, etika, norma, semua yang baik ditiru orang lain, orang itu dapat kiriman pahalanya. Tetapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min auzarihim sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh yang jelek, nah, siapa yang memberi contoh yang jelek, maka dia dapat dosa karena berbuat kejelekan, dan dosa orang yang terinspirasi karena dia kemudian ikut-ikutan jelek. Mas, pemuda Muhammadiyah, ibu anggaran jenengan udut
ditonton karo cah cilik. Cah cilik keren temen ya wong udut. Bal. Jenengan boten bagi udut, jenengan boten ngajak cah cilik udut, jenengan boten akon sing cilik udut, tapi ming udut ditonton cah cilik. Cah cilik keren kaya Mas Gopur kaya karo udut bol gagah temen Malbor, Sampurna, kan? Jarum, Super, ketoke gagah. Akhirnya terinspirasi pengen ikut-ikutan keren dengan cara udut. Ini jenengan walaupun tidak ajak-ajak, tidak ngajari, tapi itu memberi contoh yang jelek. Akhirnya meskipun jenengan sudah berhenti udut, tapi karena yang terinspirasi itu masih melakukan, ya dapat kiriman terus. Ini contoh yang paling banyak terjadi, makanya tak gawe contoh sisa. Nah, jadi ini bukan perkara sepele, Ya, fatwa Muhammadiyah sudah jelas ya, rokok haram, gitu ya. Masalah masih ada yang melakukan, kan ini hisapnya masing-masing. Tapi saya berpesan begini teman-teman pemuda, ya kalau bisa, toh misal pun masih merokok, ya nang jero kamar tutupi jendelanya, ventilasinya lawangi, ora ditonton wong liya, jangan sampai kelihatan orang lain. Nah, perempuan kalau daerah atas rata-rata saya lihat itu secara umum pakaiannya santun, ya, menutup gitu. Kalaupun mungkin tidak yang kemudian mungkin memenuhi kriteria untuk sholat, tetapi rata-rata santun. Tidak kemudian pakai rok mini atau celana pendek pamer paha atau singlet yang tipis gitu ya. Kalau perempuan rata-rata tidak akan seperti itu di daerah atas, karena dingin. karena dingin gitu ya. Jadi rata-rata tidak akan seperti itu. Tapi kalau jenengan ke daerah panas itu bahasa Inggrisnya itu hot area gitu ya. Itu perempuannya juga jadi hot itu. Ya, cewek-ceweknya juga jadi hot gitu. Ya, ini saya tidak akan menyarankan, tetapi saya kasih informasi, mudah-mudahan tidak ada yang tertarik. Ada satu hari dalam seminggu di mana alun-alun kabupaten kita itu dipenuhi dengan yang hot-hot. Itu setiap pagi itu muter tawaf gitu. Tawafnya kadang-kadang bukan hanya 7 kali, lebih dari 7 kali itu. Dan semuanya berpakaian yang hot itu. Nah, di masjidnya pengajian, di gedung dakwahnya pengajian, di alun-alunnya panas-panasan gitu ya, panas-panasan. Nah, kalau misalkan seorang wanita dia kemudian berpakaian seperti itu, lalu menginspirasi anak kecil perempuan juga yang kemudian itu kelihatan cantik ya, kelihatan anggun ya, bagus, terus kita tarik pengen punya baju seperti itu. Meskipun ini tidak ngajak, meskipun tidak belikan bajunya, tidak ngajari pakai baju yang seperti itu, tapi karena dia memberi sunnatan sayyatan, memberi sunnah yang jelek, maka dia akan tetap dapat kiriman dosa. Nah, maka ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Jangan sampai ternyata kita itu punya tabungan dosa-dosa yang seperti itu tanpa kita sadari. Termasuk apa? Kezaliman kepada orang lain. Rasulullah pernah menyampaikan, bertanya kepada seorang sahabat ya, beberapa sahabat ditanya, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, man la dinara wa la dirham. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, kata para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan tidak seperti itu. Orang muflis itu siapa? Orang muflis itu menurut Rasulullah orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat
dengan segunung pahala. Kemudian datang pula orang lain kepada Allah mengadukan kezalimannya. Zolamani fi dunya, orang ini dulu zalim kepada saya di dunia. Dia mencela saya. Tadi sudah dibacakan ayatnya sama Mas sama namanya? Elza atau siapa tadi ya? Surah Al-Hujurat ayat 9, 10, 11 sampai ayat berapa tadi? La yaskhar qauman itu ya. La yaghtab, tidak, jangan menggibah, jangan menghardik, menghina, mencela orang lain. Nah, ini termasuk kezaliman kepada orang lain. Orang itu dulu mencela saya, orang itu dulu merusak kehormatan saya, orang itu dulu memfitnah saya, menuduh saya dengan tuduhan yang tidak benar. Orang itu dulu merampas hak saya, menyerobot jatah giliran saya. Nah, yang seperti ini nanti akan diadukan kepada Allah pada hari kiamat. Akhirnya apa? Orang yang mendolimi itu diambil pahalanya, ditransfer kepada yang dizalimi. Ternyata yang mengadu bukan cuma satu orang, tapi satu jamaah Masjid Al-Huda mengadu semua. Waduh, repot ini. Sa-RT gitu ya. Mengadu semua, pernah dizalimi semua. Akhirnya apa? Pahalanya tersedot semua, habis. Ini yang dimaksud dengan apa? Kullu amali bani Adam lahu kafaratun. Setiap amal anak Adam itu menjadi kafarah, penebus dosa untuknya. Ini seperti ini. Jadi menjadi penebus dosa. Yang ini berisiko bisa saja habis ludes. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika pahalanya sudah habis, ternyata kedolimannya masih ada, maka dosa orang yang didolimi dipindah kepada yang mendolimi. Akhirnya kalau tadi kata Pak Ketua PRM, bulan Ramadan panen pahala, tapi tidak ada jaminan hari kiamat tidak panen dosa. Kalau ternyata meskipun di bulan Ramadan puasa, tapi masih apa? Yaghtab ba'duhum ba'do, yaskor qauman itu ya. Masih mencela orang lain, masih menggibah orang lain. Sehingga kalau kita puasa tapi masih menggunjing, menghardik, mencela, menghina, memfitnah, berkata bohong, berkata kotor, berkata jorok, berbuat maksiat, ya percuma puasanya. Allah tidak butuh kepada puasa yang seperti itu. Maka iman-iman sekali kalau sampai pahala puasa kita ini tidak sempurna. Nah, ketika Allah mengatakan illa shaum fa innahu li, kecuali puasa itu khusus untukku kata Allah, itu menurut penjelasan beberapa ulama dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Maksudnya apa? Amal-amal ibadah semuanya untuk nebus dosa, tersisa puasa yang disimpan oleh Allah secara khusus. Maka ketika pahalanya sudah habis, orang itu tinggal tersisa dosanya, maka Allah kemudian mendatangkan pahala puasanya dan Allah mengatakan kepada hamba ini, hambaku, ini pahala puasamu, aku berikan secara utuh. Sisa dosamu yang belum tertebus dengan pahala-pahala amal ibadahmu itu semua aku yang nanggung. Maka kita nanti diselamatkan dengan apa? Dengan pahala puasa yang sempurna. Tapi kalau pahala puasanya tidak sempurna, gimana coba? Nah, nopo sing ajeng nyelametke. Maka pahala puasa ini fadilahnya asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati. Puasa ini adalah perisai yang seorang hamba nanti akan menyelamatkan dirinya nanti hari kiamat dari neraka. Bertameng apa? Bertameng puasa. Tapi kalau puasanya nggak sempurna, ibarat jenengan itu punya tameng, tapi tamengnya ming saukuran duit 1000. Lah wong ganjarane ming saukuran duit 1000.
tidak bisa menyelamatkan, atau tamengnya besar tapi bolong tidak bisa menyelamatkan kita. Maka kita usahakan sebisa mungkin puasa ini kita sempurnakan. Ya, ini scrollnya dikurangi, ngobrol jagongan, ngendongnya dikurangi, rasan-rasannya itu ya, majelis rasan-rasan itu majelis rasan-rasan karo tuku sayur keliling niku dikurangi, metu ngomah pokoknya sesuai tujuan saja, tuku kangkung, kacang, deli, wis pokoknya sesuai dengan tujuan, rampung bayar itu susuk balik urus ada yuk. Nah begitu wis yuk, wis basalam niku tekan jam 8 mengetang bakul sayur niku. Nah, sekarang kan informasi paling valid itu informasi dari bakul sayur. Jadi kalau sudah bakul sayur itu menyebar itu se RW insya Allah sesuai dengan namanya. Kalau sini mungkin nggak ada bakul sayur keliling ya. Ada juga. Padahal bakul sayurnya pulangnya semua daerah Wanayasa. Nah kembali ya. Jadi puasa ini sangat berharga kalau sampai kita rusak. Mari kita jaga bersama-sama sebisa mungkin di bulan puasa ini kita mengurangi interaksi. Lebih banyak untuk uzlah ya, tahanus, menyendiri, merenung, muhasabah, mungkin di dalam rumah, mungkin di dalam masjid, mungkin baca Quran, mungkin baca buku agama, atau kerja di ladang itu lebih manfaat, atau tidur. Nah, ya, tidur gitu ya. Maka ada hadis dhaif ya, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Sebenarnya yang ibadah bukan tidurnya, tetapi puasanya. Karena orang puasa itu apapun yang dilakukan itu sedang ibadah. Orang puasa sedang tidur, ya dia ibadah puasa. Orang puasa bekerja, ya ibadah puasa. Maka puasa itu menjadi semacam landasan. Maka wajar ketika di dalam hadis itu Rasulullah memotivasi orang ketika puasa itu supaya meningkatkan ibadahnya, terutama sholat. Kenapa? Karena ketika orang sholat dalam kondisi puasa, dia itu sedang sholat dilandasi puasa, maka pahalanya itu double. Dia sudah dapat pahala sedang puasa plus pahala ketika mengerjakan sholat. Dia sedang puasa plus pahala dia membaca Al-Quran, maka pahalanya jadi selalu berlipat-lipat ketika orang sedang puasa. Tapi kebalikannya, kalau orang sedang puasa kok maksiat, ya, orang sedang puasa kok melakukan hal yang diharamkan, menipu, berbohong, menggunjing, maka dia juga dosanya menjadi lebih besar. Seperti orang yang mencuri, yang satu mencuri di pasar, yang satu mencuri di masjid. Dosanya kira-kira besar mana? Lebih besar mencuri di masjid. Ada orang pacaran, yang satu pacaran di hutan, yang satu pacaran di dalam masjid. Sembunyi, sama-sama sembunyi, tapi yang satu sembunyi di hutan pacaran, yang satu sembunyi pacaran di dalam masjid. Dosanya lebih besar mana? Sami mawon. Tidak sama dong, tidak sama. Ada orang berzina, yang satu zina di pinggir hutan, yang satu berzina di dalam masjid. Dosanya lebih besar mana? Lebih besar di masjid, karena ini tempat harusnya untuk ibadah, apalagi berzinanya di Masjid Nabawi atau berzinanya di Masjidil Haram atau mencurinya di Masjidil Haram. Tentu lebih besar dosa di tempat-tempat yang mulia itu daripada melakukan dosa besar dosanya daripada di tempat-tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau sedang bulan puasa, bulannya waktunya dimuliakan, gitu kan? Bulan Ramadan. Kemudian sedang mengerjakan amal yang mulia, yaitu sedang puasa. Lah kok pacaran? Lah kok berbohong? Lah kok menipu? Lah kok mencuri? Niki biasanya anggar cedak bodoh niku malah kata pencurian, nih. Waduh ini. Maka dosanya lebih besar daripada ketika dikerjakan di waktu selainnya. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Nah, ini pertama, puasa. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dari awal ya. Sahur ya, puasa itu kan tadi ya, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dari subuh sampai dengan maghrib dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita puasa, kita dianjurkan untuk diantaranya sahur. Sahur ini adalah ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semua karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sahur itu tujuannya di samping untuk menguatkan badan agar kuat puasa, tetapi lebih daripada itu tujuan puasa itu, tujuan sahur itu adalah ibadah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur tidak harus banyak. Sahur tidak harus banyak, dan tidak jaminan kalau panjenengan sahurnya banyak, nanti siangnya ketika puasa pasti akan kuat dan tidak akan lapar. Insya Allah semakin banyak sahurnya, jam 10 semakin lapar. Pokoknya jam-jam kritis itu orang puasa jam 9, jam 10, jam 11. Kalau sudah lewat jam 3 insya Allah sudah aman perut. Tapi kalau jam 10, jam 11, kritis, rasanya geli banget. Itu kayaknya usus niku kelet gitu, usus kayaknya kerakat, jadi kayak kram gitu. Semakin banyak sahurnya biasanya semakin terasa lapar. Maka sahur itu jangan banyak-banyak. Cukup yuqim nasul bahu, cukup untuk mengisi perut, menambah tenaga saja. Mungkin ya secentong sajalah. Jangan segunung ya. Secentong saja. Salah kalau ibu-ibu ngendikan kali putrane niki, kadang-kadang ibu-ibu ngeten niki kali putrane. Le sahur sing akeh ben kuat, le poso, gitu kan? Sahurnya yang banyak supaya puasanya kuat. Oh, enggak jaminan. Yang namanya puasa, mau sahur banyak, mau sahur sedikit, insya Allah tetaplah lapar. Mau sahur, nggak sahur, insya Allah juga tetap lapar. Sama saja laparnya. Maka tidak harus banyak, sedikit saja cukup. Karena tujuan sahur itu sekedar untuk menambah kekuatan, kemudian mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur ini pembeda antara puasanya orang Islam dengan puasanya ahli kitab, dengan puasanya orang-orang terdahulu. Maka kita disunahkan untuk sahur. Dan di dalam sahur ini kita dianjurkan supaya mengakhirkan sahur. Jadi kalau bisa sudah mendekati subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik pernah menceritakan dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu pernah sahur bersama Rasulullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Nabi bersama Zaid itu sahur bersama. Sahur bareng. Kemudian setelah selesai sahur, lalu kemudian sholat subuh. Maka Anas ditanya, kam kana miqdaru bainas sahuri wal adzan, berapa jarak antara sahur dengan adzan? Kemudian Anas bin Malik mengatakan qadra khamsina ayah,
jarak antara sahur dengan adzan subuh itu kira-kira sepanjang bacaan 50 ayat Al-Quran. Kalau bacaannya modelnya Sudais, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu agak panjang, agak cepat. Itu 50 ayat Al-Baqarah itu saya lihat di YouTube gitu ya. Itu 10 menit. Tapi kalau bacaannya pelan-pelan seperti Hani Ar-Rifai atau Misyari Rosid, itu saya lihat di YouTube sampai ayat ke-50 itu sekitar 18 menit. Nah, kalau jenengan yang baca mungkin bisa setengah jam itu. Soalnya orang lancar. Nah, intinya tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang. Kalau bahasanya cepat ya mungkin nggak nyampe 10 menit. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cepat, mungkin 7 menit atau 6 menit sudah selesai. Jadi jarak antara selesai sahur dengan subuh itu kira-kira ya 10 menit. Nah gitu. Berarti 10 menit sebelum adzan Nabi sudah selesai sahur. Nah, maka kemudian di Indonesia muncul ada imsak gitu ya. Ada imsak. Ini bukan berarti ini batas nggak boleh makan, bukan, masih boleh makan sebenarnya. Sampai azan pun masih boleh makan. Karena Rasulullah mengatakan inna bilalan yu'adzinu bilaili. Bilal itu azan di malam hari, membangunkan orang yang tidur, mengingatkan orang yang tahajud. Maka Rasul mengatakan fakulu washrobu hatta tasma'u nida'a Abdullah ibni Ummi Maktum. Silakan makan, silakan minum sampai kamu itu mendengar seruan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu azannya ketika waktu subuh. Berarti sampai dengan azan itu sebenarnya masih boleh makan, walaupun sudah ada imsak itu masih boleh. Tapi sebaiknya beberapa saat sebelum adzan itu kita sudah selesai makan. Jadi sempat untuk persiapan sholat subuh, ya gosok gigi, bersih-bersih, wudhu, berangkat ke masjid gitu. Nah, jadi sahur ini untuk kesempurnaan puasa kita. Supaya apa? Supaya menyelisih puasanya ahli kitab dan supaya kita sempurna kekuatannya untuk melaksanakan ibadah puasa sepanjang siang. Kemudian menjaga sholat jamaah atau sholat 5 waktu. Ya, sholat jamaah untuk laki-laki, ya sholat 5 waktu ini dijaga. Jangan sampai malam tadarusan, terawih sampai jam setengah 9, tadarus sampai jam 10, ngobrol, entek sebungkus. Nah, ngantek jam setengah 1, masang alarm jam 3 tangi. Bisa ngantuk-ngantuk karo sahur, nunggu adzan keturun, akhirnya li subuhan jam 6:30. Nah, apa bedanya karo wong raposo? Nah, maka sholat ini tetap menjadi prioritas, harus kita jaga, dikerjakan tepat waktu. Rasulullah pernah ditunjukkan ada laki-laki datang ke masjid sudah selesai sholat subuh. Jadi ini orang datang ke masjid terlambat, bangunnya kerainan gitu ya, bangunnya terlambat. Rasulullah kemudian mengatakan dzakar rajulun bala syaitanu ala udhunaihi. Itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan. Niku tesih subuhan teng masjid tapi terlambat. Apalagi yang subuhnya jam 7 niku mboten ming trimo di pipisi setan niku kayane. Nah, ini menunjukkan apa? Setan itu menghinakan orang yang terlambat sholat. Orang yang terlambat sholat itu dihinakan oleh setan luar biasa. Cara menghinakannya dengan apa? Dikencingi. Niku kan ngece banget. Ya kan? Ngece banget. Menghina sekali. Nah itu.
menjaga sholat 5 waktu, khususnya untuk laki-laki berjamaah di masjid. Kalaupun mungkin ada yang tidak mampu jamaah karena ladangnya jauh dari jalan raya atau jalan dari kampung, kalau pulang pergi nanggung, agak adus, ganti dan sebagainya, ya mungkin sholatnya nggak bisa berjamaah, maka ya setidak-tidaknya dijaga di awal waktu. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama, Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Nah, ini untuk kesempurnaan sholat puasa kita. Puasa supaya sempurna, sholatnya juga dijaga. Kemudian menjaga lisan, tadi saya sudah sampaikan, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga amalia harian, jangan berkata kotor, jangan menipu, jangan berbohong, jangan menghardik, jangan menggunjing, jangan menyakiti orang lain, jangan mengambil yang haram, jangan merampas hak orang lain, jangan mengganggu. Pokoknya semua perbuatan yang bisa menimbulkan dosa, hindari semuanya. Sebisa mungkin jangan dikerjakan. Kemudian memperbanyak kalimat thayyibah dan khususnya membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini sangat ditekankan ketika bulan Ramadan, apalagi ketika sedang puasa. Malam harinya ditekankan, siang harinya juga ditekankan. Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan fokus kepada Al-Quran. Para imam ulama madhab juga ketika bulan Ramadan fokus kepada Al-Quran. Bahkan para ulama itu kalau bulan Ramadan majelis taklimnya, pengajiannya libur. Ini kebalikan kalau kita. Kalau kita nggak Ramadan nggak ada pengajian, begitu Ramadan malah ada pengajian. Kalau para ulama dulu enggak. Di luar Ramadan ada pengajian rutinan mingguan atau seminggu 2 kali. Begitu masuk Ramadan pengajiannya diliburkan. Untuk apa? Imamnya fokus baca Quran, jamaahnya juga fokus baca Quran. Tapi kalau khawatir tentang biasa niki pengajian dilibur ke, mungkin ustadznya ngaji tapi jamaah mboten. Nah, kalau ini memang sudah sesuai dengan maslahat ya, maslahat warga kita. Justru ketika Ramadan kultumnya dibanyakin, pengajiannya dibanyakin. Karena biasanya ketika Ramadan itu subuh yang biasanya hanya sebaris bisa menjadi 3 baris. Maka kemudian ada kuliah subuh, ada kultum, ada penyampaian tentang hukum-hukum agama. Nah, ini. Karena memang kebutuhan di masyarakat kita seperti itu. Ini maslahatnya begitu. Kalau para imam dulu justru libur untuk baca Quran. Nah, jadi maksudnya adalah kita ditekankan sekali untuk baca Quran. Bahkan bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Silakan baca Quran, konsisten saja. Saya tidak memotivasi panjenengan untuk khatam Quran, tidak. Atau sehari 1 juz, tidak. Mungkin bagi yang sudah biasa di pondok atau yang biasa menghafal Quran, 1 juz sehari itu mudah. Karena dia terbiasa murojaah 40 kali setiap hari. Tapi yang sehari-harinya kerjanya di ladang, sehari-hari kerjanya di pasar, sehari-hari kerjanya di pabrik, tidak terbiasa interaksi dengan Al-Quran, kemudian sehari minimal 1 juz, insya Allah seminggu pertama sanggup, tapi minggu kedua sudah tidak akan baca Al-Quran lagi. Apalagi 10 hari terakhir niku tung mriki pun mboten sempat mikir Quran niku. Toples, klambi anyar, resik-resik pekarangan, ngisi amplop nggo sangu ponaan. Wis pokoknya dipikir mriki mulai urusan-urusan niku bodone engko kepiye itu kan badane. Sehingga ngajinya sudah nggak semangat lagi. Maka kalau saya menganjurkan silahkan ngaji semampunya sesuai dengan kondisi masing-masing, tetapi konsisten. Mampunya sehari 1 halaman, silakan 1 halaman saja. 1 halaman dibagi 5 waktu sholat, 15 baris dibagi 5, berarti setiap mau sholat baca 3 baris. Masa yang mau 3 baris orang sanggup? 3 baris itu kan cuma ya
3 ayat paling-paling, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Selesai, berangkat ke masjid, sholat jamaah. Nanti sholat zuhur, baca lagi, lanjutkan. Ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Berangkat ke masjid. Nanti asar, baca lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Sadaqallahul azim. Sehari targetkan 1 halaman, tapi konsisten setiap hari baca 1 halaman. Itu insya Allah pahalanya lebih besar daripada panjenengan hari pertama Ramadan 1 juz. Begitu minggu kedua sudah mulai berkurang setengah juz. Minggu ketiga wah sudah nggak kuat setengah juz, 1/4 juz. Cuma 5 halaman. Minggu keempat masuk akhir-akhir menjelang lebaran itu sudah nggak kuat. Nanti lebaran insya Allah Qur'annya sudah dikunci di lemari. Masuk lemari kemudian terima kasih Quran sudah membersamaiku selama Ramadan sampai jumpa tahun depan. Jadah. Tapi kalau jenengan bisa konsisten 1 hari 1 halaman saja, baca 1 halaman, tidak akan berat. Karena kalau terlalu banyak nanti jiwa kita keburu bosan nanti. Hari pertama masih sehat semangat, oke. Hari ketiga baca Quran sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wis mulai watuk-watuk. Karena alasan radang tenggorokan akhirnya tidak ngaji, itu kan? Malah masalah nanti. Padahal Rasulullah mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Amal yang terbaik itu yang konsisten, yang kontinu, yang ajab, yang istiqomah meskipun sedikit. Contoh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka, dan seterusnya. Itu ayat tentang apa, Bapak? Ayat tentang tahajud, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Ini ayat juga tentang tahajud, qiyamul lail. Kalau jenengan baca keutamaan tahajud, luar biasa besar sekali keutamaannya. Mungkin jadi setelah baca keutamaan tahajud atau setelah dengar ceramah tentang tahajud, semangat tahajud aja, kemudian malam pertama berdiri tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Seminggu bertahan. Minggu kedua mulai berkurang. Minggu ketiga mulai berkurang, lama-lama tidak tahajud. Itu seperti orang Ramadan itu terawih genep 30 dino terawih terus atau bolong. 11 rakaat melu terus atau absen. Tapi begitu malam bodoh ora salat mengiblas. Begitu udah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, engkau bengi wis ra traweh. Nggih ngoten niku ta? Sami kula nggih ngoten. Berarti kan telah mandek salat wengi niku. Lah kan pada Rasulullah mengatakan jelek sekali seorang hamba yang dulunya malam sholat tetapi kemudian dia tidak sholat. Jelek sekali orang yang seperti itu. Allah nggak suka orang seperti itu. Maka kalau bisa sholat malam tetapi dijaga konsisten. Nggak usah banyak-banyak. Mampunya 2 rakaat saja. Rasa maca sing dawa-dawa, sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada, masalah niku. Pokoknya rakaat pertama inna a'tainakal kausar. Rakaat kedua qul huwallahu ahad.
Sudah. Tetapi konsisten setiap malam sempatkan 2 rakaat sholat malam. Lagi semangat, bangunnya mudah, akhir malam sebelum subuh. Lagi capek, banyak pekerjaan, malamnya lemburan, sholatnya sebelum tidur. Tapi usahakan jangan sampai tidak sholat malam. Witir lagi semangat 9 rakaat. Kesempatannya berkurang, ya sudah witir 7 rakaat. Badannya lagi capek, ya sudah 5 rakaat. Semangatnya lagi berkurang, ya sudah 3 rakaat. Lagi lesu-lesune, akeh masalah, utangnya yang lunas-lunas, gitu nggih. Akeh pikiran, ya wis witir 1 rakaat. Tetapi tetap mengerjakan sholat witir. Wong iman itu yazidu wa yanqus. Lagi rezekine lancar, semangat tahajud 11 rakaat. Lagi panene akeh ning regane anjlok, meng kesel tok oleh panen. Wingi untuk wortel rego 12.000, semangat banget. Begitu wortel 450, ngamuk-ngamuk. Salat teng masjid wis ora ketok. Pengajian wis ora ketok. Nanti nang alas apa nyacai obis rapayu. Nah, jadi amal sedikit saja tapi konsisten, gitu ya. Nah, ini di bulan Ramadan kita mulai, kita biasakan seperti itu. Baca Quran tadi ya, tidak usah banyak-banyak, 1 hari semampunya saja, sesuai dengan keadaan masing-masing. 1 halaman silakan, 1 juz bagus, tapi kalau nggak konsisten, menurut saya tidak bagus. Tidak bagus, ya. Tapi kalau sudah biasa di luar Ramadan itu 1 halaman, ya di dalam Ramadan ditingkatkan menjadi 10 halaman, ya ini bagus. Ya, monggo silakan. Kemudian amal berikutnya sedekah. Ya, ketika puasa kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan dan semakin dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah. Subuh sedekah 1.000, duhur sedekah 2.000, asar sedekah 3.000, maghrib sedekah 4.000, isya sedekah 5.000, tarawih sedekah meningkat 6.000. Jadi sehari ditargetkan 10.000 dibagi supaya nggak terasa berat. Kalau langsung mengeluarkan 20.000 belum, yang wis sedekah 20.000 wis akeh banget gitu. Habis itu nggak sedekah lagi. Tapi kalau masukannya 1.000 atau 2.000, maka nanti kayaknya kok sedekah baru sedikit ya, baru 2.000, nambah lagi 2.000, nambah lagi lah. Nah, tapi konsisten aja. Jangan cuma di satu masjid, mungkin di masjid sini, mungkin di musola sana, mungkin di TPQ, mungkin di madrasah diniyah, atau mungkin kepada anak kecil yang sedang main ditanya, sedekah saja. Nak sini, poso mboten, poso Mbah. Wah, pinter banget. Niki mungkin nggo tuku buka, tuku permen 2.000. Sedekah. Jangan dapat pahala karena bersedekah dan pahala memotivasi orang beribadah. Wah, luar biasa. Jadi jangan dibatasi sedekah itu kudu nang celengan masjid, kudu nang panitia lazis gitu ya. Jadi panitia lazis jangan cemburu kalau ada yang sedekah seperti ini. Ini kan variasi supaya kita tidak merasa sudah sedekah banyak. Apalagi kalau panitia lazismu itu menempelkan hasil lazismu, lalu ada nama Haji Heri Sunaryo, total sedekah 1 bulan 35 juta, misalkan. Niku kula mengke menyangtang lapangan Idul Fitri, kata niki kula. 35 juta, Bro, sedekah. Wah. Ya, jadi sedekah yang kecil-kecil tapi konsisten diperbanyak, ya. Karena amal yang sepele itu biasanya tidak akan kita banggakan kepada orang lain. Karena tidak kita banggakan kepada orang lain, maka berpotensi pahalanya sempurna. Sebagaimana dalam hadis, ada seorang perempuan pendosa, ya, dalam perjalanan kemudian di sebuah sumur, ketika keluar yalhasu yaqulu sarra, ada anjing yang melet-melet kehausan.
Lalu si wanita pendosa itu dia hadzal kalbu mislati balaghabi. Ini anjing ini sudah mengalami nasib yang sulit seperti yang aku alami tadi, kehausan. Dan anjing itu nggak bisa turun ke sumur ngambil air. Akhirnya si perempuan itu mengikat sepatunya ngambil air, kemudian diminumkan kepada anjing. Ngasih minum anjing kan bukan perkara yang bisa dipamerkan. Mosok yo pamer karo aku loh ngombeni guguk gitu loh. Kan itu bukan perkara yang bisa dipamerkan. Jadi perkara yang sepele, yang remeh, yang sederhana itu biasanya terjaga keikhlasannya sehingga pahalanya sempurna. Karena pahalanya sempurna, Allah itu syakur, sangat berterima kasih. Maka kemudian Allah itu apa? Mengampuni semua dosa-dosanya, lalu si wanita ini dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau seperti haji, umroh, zakat, itu biasanya malah pahalanya rawan tidak sempurna. Sudah jam 18.05 ya, 5 menit lagi sudah waktunya berbuka. Saya sudahi saja, mudah-mudahan manfaat. Ada salah kata dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyempurnakan pahala puasa kita, menyempurnakan pahala sholat kita, menyempurnakan pahala sedekah kita, menyempurnakan pahala baca Quran kita, menerima doa-doa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekhilafan kita yang telah lalu maupun yang akan datang, menerima segala amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, menjadikan kita sebagai hamba yang mendapatkan limpahan rahmatnya, barokahnya, ampunannya, maghfirahnya, menjadikan kita sebagai hamba yang berhak untuk mendapatkan ampunannya pada hari kiamat kelak, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada sore hari ini di Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah mengumpulkan kita semuanya tanpa terkecuali di surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.